Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Saudara, tidak terasa kita sudah sebulan lebih di rumah saja. Ya, sudah sebulan lebih ya. Tapi biarlah kita tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan, mengenai kekhawatiran. Karena hari-hari ini ada begitu banyak kita merasa khawatir akan hidup ini, betul? Akan ada banyak yang bertanya, kapankah COVID-19 ini berlalu? Sudahkah ditemukan vaksinnya? Dan bagaimana kehidupan setelah vaksin ini ditemukan? Bagaimana keadaan ekonomi? Dan sampai berapa lamakah kalau itu terjadi resesi dalam perekonomian? Sampai kapan? Ada begitu banyak hal yang kita khawatirkan dalam masalah hari-hari ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Matius yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Kita baca dalam ayat yang ke-25 dikatakan apa saudara? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, janganlah khawatir akan hidupmu. Berbicara mengenai khawatir, siapa sih yang tidak khawatir saudara? Hari-hari ini pasti kita semua khawatir. Tapi firman Tuhan mengingatkan, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, kalau Tuhan berbicara mengenai jangan, apa sih artinya jangan saudara? Jangan artinya sesuatu yang tidak diperbolehkan, bahkan dilarang. Makanya berkata jangan. Begitupun kalau kita berbicara kepada mungkin anak kita, kalau dia lagi mau deket-deket dengan api atau bermain dengan api, kita bilang, nak jangan main api ya. Artinya apa? Itu sesuatu yang membahayakan. Makanya kita berkata jangan. Begitupun Tuhan berbicara kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti khawatir itu sangat membahayakan buat saudara dan saya. Karena di ayat yang ke-27 dikatakan apa saudara? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa saudara dalam ayat ini? Apakah kekhawatiran itu dapat menambahkan umur saudara? Apakah kekhawatiran itu dapat menambahkan segala sesuatu pekerjaan saudara atau menambahkan apa yang saudara akan buat? Tidak saudara. Malah kekhawatiran itu dapat menimbulkan banyak penyakit. Seperti yang kita ketahui, ada begitu banyak penyakit yang disebabkan karena kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu dapat menimbulkan stres. Dan orang kalau stres, itu banyak penyakit yang disebabkan oleh stres. Bisa darah tinggi, bisa jantung, bisa gula darah naik, dan bisa sakit mah. Ada begitu banyak lagi penyakit yang disebabkan oleh stres. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk tidak khawatir. Saudara, berbicara mengenai khawatir. Khawatir mengenai apa saudara? Alkitab berbicara mengenai dua hal. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Berbicara mengenai kehidupan sehari-hari. Makan, minum, pakai. Itu adalah kebutuhan kita sehari-hari saudara. Dan ayat yang ke-34 dikatakan, sebab itu janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari.
Khawatir akan hari esok, saudara. Artinya apa? Setiap hari ini maupun hari esok, ada kesusahannya sendiri, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran. Yang pertama, dalam Matius 6 ayat yang ke-32 dikatakan apa, saudara? Saya bacakan buat saudara. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Saudara, apa arti daripada firman ini? Bahwa kekhawatiran itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedangkan saudara dan saya, kita mengenal siapa Allah kita. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Dan dalam ayat ini Tuhan memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai Tuhan. Dia sebagai Bapa. Bapa saudara dan Bapa saya. Bapa kita yang di sorga. Makanya tidak heran doa pertama kali yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara dan saya adalah doa Bapa kami. Artinya apa? Dia sebagai Bapa yang bertanggung jawab. Dia seorang Bapa yang baik buat saudara dan saya. Seperti firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang terhadap anaknya, begitupun Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara, adakah Bapa yang tidak sayang dengan anaknya? Ada. Bapa yang sudah gila. Ya, Bapa yang sudah gila. Karena kalau Bapa yang waras, pasti dia sayang sama anaknya. Bapak itu dia pasti pikirkan bagaimana sekolah buat anaknya. Anaknya masih SD dia sudah pikirin SMP mau di mana, SMA mau di mana, kuliah mau di mana. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil, saya nggak pernah tuh bertanya kepada orang tua saya, bapak saya, besok mau makan apa? Besok baju apa yang saya harus pakai? Tidak pernah, saudara. Bapak kita yang pikirin, saudara. Dia pikirin bagaimana kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik, saudara. Dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Kalau Bapa dunia aja memikirkan semuanya itu, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, bagaimana kita menang atas kekhawatiran. Dikatakan dalam Matius yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa, saudara? Sudahkah saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita? Terus terang, terkadang kita suka memperlakukan Tuhan sebagai pesuruh kita. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini, Tuhan tolong jagain ini, Tuhan tolong berkati ini. Kita lupa, dia raja. Dia yang berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita mencari kerajaannya, saudara, dan kebenarannya, saudara. Artinya apa? Marilah kita menghidupi kebenaran akan firman Tuhan. Kita mentaati setiap firman Tuhan, saudara. Waktu saudara mentaati setiap firman Tuhan, saudara akan merebut semua janji-janji yang Tuhan berikan terhadap saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang kita suka lupa. Kita sibuk dalam hal-hal yang menjadi prioritas kita. Dan terkadang Tuhan yang menjadi yang terakhir. Baru setelah kita punya masalah, kita baru datang kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar. Biarlah Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Bukan hanya nomor satu, dia segalanya dalam hidup kita. Dia adalah kehidupan kita itu sendiri, saudara. Amin. Biarlah hari ini
kita diingatkan Tuhan bahwa kita tidak boleh khawatir lagi akan hidup ini. Ada begitu banyak masalah, pergumulan, permasalahan dalam hidup ini. Tapi biarlah kita mengingat yang pertama bahwa Dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kalaupun kita boleh hidup hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita khawatir akan hari esok, ingatlah bahwa Tuhan tahu hari esok kita. Hari depan yang penuh pengharapan, saudara. Amin. Dan yang kedua, ingatlah, cari dulu kerajaannya. Apa arti kerajaan Allah? Allah sebagai raja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Biarlah Tuhan menjadi raja dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai kerajaan, itu sesuatu yang mutlak, saudara. Segala perintah dan titahnya harus dipenuhi. Kalau Dia adalah Tuhan dan Raja kita, marilah kita mentaatinya. Hidupi dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mau ambil firman yang enak-enak saja, yang tidak enak kita tidak mau ambil. Dan ingatlah, segala firman Tuhan, kalau firman Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Jangan sekali-sekali kita melanggar. Amin. Waktu saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan, saudara tidak ada yang saudara khawatirkan lagi. Betul, terkadang rasa khawatir itu datang. Tapi waktu saudara mengingat akan kebaikan Tuhan, saudara mengingat akan firman Tuhan, waktu saudara mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu, maka akan saudara ingat begitu banyak perkataan Tuhan yang menguatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini tetapkan saudara dan saya untuk tidak khawatir. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.